Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian para sobat-sobat Serbahaners dimanapun kalian berada? Oke men, gue udah lama nggak upload video, kurang lebih 2 minggu ya. Gue nggak upload video karena memang gue lagi ngebangun studio gue sendiri gitu. Jadi kemarin gue numpang dan sekarang gue udah punya studio sendiri dan gue harus ngerombak ini semua untuk gue buat jadi studio. Dan sekarang gue punya studio, punya studio sendiri. Alah. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke konten reaction-nya, jangan lupa untuk siapkan cemilan dulu dong. Siapkan cemilan dan minuman manis tentu saja, biar kalian tuh nggak terlalu pahit hidupnya men. Jadi kita tuh butuh asupan-asupan bernutrisi. Oke, ada berita-berita apa nih? Ada berita apa nih yang perlu kita reaction gitu, boy? Ketika punya temen cewek suka ngapusin dulu chat cowok lain sebelum jalan bareng cowoknya. Nah, siapa nih? Siapa nih yang sering kayak gini nih? Ritual temen gue sebelum ketemu cowoknya ngapusin chat cowok lain. Emang gitu cok? Emang cewek tuh gitu ya? Kalau sebelum gitu, emang cewek gitu ya? Kalau misalkan sebelum ketemu sama cowoknya gitu ngapusin chat sama cowok lain. Ah, baru tahu gue cok. Wanita mana yang harus gue percaya, anjir. Gue baru tahu loh kalau misalkan cewek tuh kalau mau jalan sama cowoknya tuh ngapusin chat-chat yang lain sama cowok lain, cok. Lantas betina mana yang bisa dipercaya? Nah, ini betina mana yang bisa gue percaya lagi, cok? Anjir, baru tahu gue. Malah diviralin, dicepuin, gak bisa berkata-kata dah. Nah, emang dari dulu cewek emang kayak gini ya. Oh, baru tahu gue. Cowokku bersaing, baru buka HP sudah dia. Anjay. Ini cowoknya, oke. Oh, sayang. Telepon cuma sama dia walau jarang. Di IG selalu dia. TikTok semua tentang dia. Anjir, emang setia nih si cewek nih. Selalu nyepam dia biar dia nggak iri sama temen-temennya. Gak pernah follow cowok. Di TikTok cuma temen-temen saudara dia, bapak dia sama dia. Emang harus segitunya ya anjir? Tidak akan kubiarkan lelaki hebat ku bersaing. Anjir. Pas masih kecil lihat orang gede pacaran, pas udah gede lihat anak kecil pacaran. Kok bocil-bocil tuh udah banyak yang kayak gini, cok. Pas zaman gua tuh nggak gini-gini amat dah. Apa karena media sosial udah kayak gini gitu ya, boy? Bingung gua. Sekolah dulu yang benar, ayolah cari duit susah coy. Mikir cinta-cintaan duit aja masih minta sama orang tua, nggak tahu malu. Ya namanya juga bocil men, kan mereka nggak punya otak. Jangan tergoda wahai para wanita. Wah, nggak bisa nih, nggak bisa gua. Ini nggak ngejar kan? Hapus min, gua takut mimpi. Berhenti membuli, mulai menganiaya. Dia berhak bahagia men. Dia berhak bahagia dengan kelakuannya sendiri gitu. Udahlah, biarin aja. Guru agama di Bengkulu Utara cabuli 24 murid di ruang kelas modus benarkan gerakan sholat. Seorang aparatur sipil negara ASN yang berstatus sebagai guru agama di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bengkulu Utara diduga melakukan tindakan asusila berupa pencabulan terhadap 24 orang siswi di tempat tersangka mengajar. Modus yang digunakan tersangka yakni berpura-pura membenarkan kesalahan siswi saat praktik salat dan ngaji. Agama digunakan untuk maksiat, gue. Ini kalau misalkan diperiksa otak belakangnya tuh kalau misalkan diperiksa nggak ada gitu, karena udah ketololannya tuh udah ketulang, udah nggak bisa diselamatin gitu, udah tolol tingkat akut. Ya lagian ngapain lu benerin gerakan sholat anak-anak cewek, kan logikanya gimana gitu, woy. Seharusnya yang menjadi guru untuk benerin gerakan sholat cewek ya guru cewek dong. Lu ngapain benerin gerakan sholat para cewek-cewek? Ingat guys, yang salah orangnya bukan agamanya ya, bener. Jangan dikit-dikit salahin agama, emang udah orangnya aja yang tolol, udah nggak bisa diselamatin gitu. Seorang gadis SMP disetubuhi dan dicabuli ayah, kakak, dan 2 pamannya. Wah, makin ngawur, cuk.
Seorang gadis SMP berusia 14 tahun di Surabaya menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan oleh keluarganya sendiri. Pelaku pencabulan itu yakni ayah kandung berinisial ME 43 tahun, kakaknya berinisial MNA 17 tahun, serta dua pamannya berinisial IW 43 dan MR 49 tahun. Wah, anjing. Ini yang salah tuh otaknya atau memang udah nggak ada otak emang, Cok? Karena kalau misalkan ada otak, mereka tuh masih bisa berpikir gitu. Ini udah nggak bisa berpikir, men. Udah nggak bisa diselamatin gitu. Ini kalau misalkan dibandingkan ODGJ, lebih gila dia gitu. Gimana ceritanya seorang ayah mencabuli anaknya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Yang dimana itu dilakukan berkali-kali gitu. Dan dilakukan sama juga pamannya dan juga kakaknya. Aduh, tololnya tuh udah gak ketolong sumpah. Maksud gua tuh itu kan darah daging lu sendiri gitu, Pak. Masa lu tega ngecabulin anak lu sendiri yang dimana seharusnya lu jaga, sayangi dan biayain gitu. Terus lu rusak gitu aja dengan diri lu sendiri. Wah, ini gila boy, gila. Udah, wah. Oh my lord, gak paham gua, gak paham. Sumpah gak paham. Pelajar buka baju sambil mengacungkan senjata tajam di jalanan yang ramai. Emang pemuda-pemuda sekarang tuh kayak gini gitu ya, Pak? Udah miskin nyusahin orang tua. Ya, itulah bocil-bocil sekarang. Lagian tuh dapat senjata tajam dari mana coba, Cok? Lu ngapain bertindak kayak gini gitu, Cil? Badan aja krempeng udah sok-sokan mau ngebunuh orang. Emang lu berani? Nanti ketangkep nangis. Alah. Beri salam 2 jari ke pendukung Ganjar, pendukung Prabowo dipukuli sejumlah bapak-bapak. Oke. Korban dari pemukulan pihak PDIP dan teman saya. Tolong Pak minta pertanggungjawabannya dari paslon 03. Semua orang punya hak dan pendapat untuk memilih. Tidak perlu ada kekerasan jika bisa bicarakan dengan baik-baik. Oke. Nah, ayo benang iya. Saya pendukung. Ini kronologinya gimana nih? Coba kita baca ya. Menurut korban @irgans, kronologinya adalah sebagai berikut. Saya bersama 2 teman dari Jalan Sriwijaya hendak pulang ke arah Pasir Koja, Bandung. Namun karena jalannya macet, saya memutuskan mengambil jalur ke CI Atel. Kejadian terjadi di perempatan Jalan Ibu Inggit di mana ada sebuah pendukung PDIP. Seorang pria di dalam bus mengangkat 3 jari sambil tersenyum. Dan saya pun merespon dengan mengangkat 2 jari sambil mengucapkan Prabowo, Prabowo. Ya lu yang tolol. Lagian lu ngapain ngangkat 2 jari di tengah-tengah konvoy 3 jari gitu boy? Kan logikanya gimana gitu, Cok? Pendukung 02 di mana-mana emang suka provokasi. Nah, bukan ngebelain yang mukul ya. Pendukung 02 emang gitu, di mana-mana banyak video, bahkan di daerah-daerah malah di depan wajah Anies mereka teriak-teriak kayak orang kesurupan. Emang nggak punya etika. Untung ke pendukung Anies mereka begitu. Nah, ini dia senggol Banteng karena Banteng lewat malah diprovokasi. Tahu sendiri kan akibat. Ya kalau misalkan lu nggak mau dipukul ya jangan memprovokasi, men. Oke men, cukup sekian konten kali ini. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan salam sobat rebahan.